Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Nerian Santoso dengan NIM 1020424000049 dari kelas SI S1 KJ 2402. Dan hari ini saya akan membuat video implementasi storage procedure, trigger, dan DCL ke dalam MySQL. Di sini kita akan menggunakan database untuk sebuah farmasi, dan di sini kita bisa create database-nya, dan di sini di bagian output sudah muncul, dan database sudah dibuat. Lalu kita menggunakan use farmasi untuk menggunakan database tersebut. Yang pertama, kita akan membuat tabel obat untuk menyimpan data-data obat. Di sini terdapat parameter ID obat sebagai primary key, lalu ada nama obat dan harga obat. Lalu bisa kita aktifkan sehingga membuat tabel obat. Lalu selanjutnya kita membuat tabel transaksi obat untuk mencatat setiap transaksi pembelian obat oleh pasien. Di sini terdapat ID transaksi sebagai primary key dan menggunakan auto increment yang artinya akan menambah sebuah ID otomatis setiap kali ada transaksi baru. Lalu terdapat ID pasien, ID obat, jumlah obat, dan waktu transaksi untuk mencatat waktu secara otomatis saat transaksi terjadi. Lalu di sini juga terdapat foreign key yang menghubungkan ID obat ke tabel obat 049. Di sini bisa kita aktifkan dulu. Dan di bagian output tabel transaksi obat sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel log transaksi obat untuk menyimpan catatan log dari setiap transaksi beserta total harga yang dibayarkan oleh pasien. Di sini terdapat ID log sebagai primary key dan menggunakan auto increment. Lalu terdapat ID transaksi dan total harga. Di tabel ini kita juga menggunakan foreign key ID transaksi untuk menghubungkan ke tabel transaksi obat 049. Dan di sini kita akan mengexecute untuk membuat tabelnya. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan sebuah data atau nilai ke dalam tabel obat 049. Di sini sudah disediakan tiga jenis obat dengan ID-nya beserta harga-harganya. Lalu akan kita execute. Nah, maka obat atau value-nya sudah ditambahkan ke dalam tabel 049. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan contoh transaksi obat ke dalam tabel transaksi obat 049. Dan di sini juga sudah ada 3 jenis transaksi yang dibuat beserta jumlahnya, ID obatnya, dan ID dari pasiennya. Di sini akan kita execute. Setelah itu, kita akan melihat atau mencoba melihat bagaimana bentukan tabelnya. Di sini kita akan menggunakan select from transaksi obat 049 untuk menampilkan bentukan tabel dari tabel transaksi obat 049. Di sini akan kita execute, dan di bawahnya juga terdapat select from obat 049 untuk menampilkan tabel dari obat 049. Kita akan execute dua-duanya. Dan di sini sudah muncul tabel dari 049, obat 049. Di sini sudah terlihat obat-obat apa saja yang terdapat di dalam farmasi ini, dan di sini terdapat ID transaksi atau transaksi obat ketika pasien membuat pembayaran. Di sini sudah ditunjukkan. Selanjutnya, ketika kita sudah membuat tabel-tabel yang diperlukan beserta dengan nilai-nilainya, kita akan membuat trigger untuk menambahkan record di tabel log transaksi obat 049 ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat 049. Pertama kita ketik dulu delimiter untuk memberitahu MySQL bahwa perintah tidak berakhir ketika kita menulis titik koma, tetapi dengan menggunakan slash 2 kali atau menggunakan simbol uang 2 kali. Di sini kita akan menggunakan slash. Lalu di bawahnya kita akan membuat trigger dengan nama after insert transaksi 049 yang akan dijalankan setelah ada data baru yang disisipkan ke tabel transaksi obat 049. Lalu di bawahnya kita bisa mengetik begin untuk memasukkan parameter yang diperlukan.
Di dalam trigger ini kita menggunakan subquery untuk mengambil harga obat dari tabel obat 049 berdasarkan ID obat yang baru saja di-input. Setelah itu kita akan membuat total harganya, yaitu dengan cara total harga dikali dengan total harga sama dengan jumlah obat dikali dengan harga obat. Setelah itu, sistem akan menghitung total harganya dengan mengalihkan jumlah obat dengan harga satuan obat. Setelah hasil perhitungan selesai, maka data tersebut akan otomatis masuk ke dalam ke tabel log transaksi 049. Lalu di sini kita menggunakan slash double-nya untuk mengakhiri perintah dalam trigger tersebut. Lalu kita mengetik lagi delimiter untuk mengubahnya menjadi ke settingan awal atau settingan defaultnya. Jadi kita akan mencoba mengaktifkannya. Bisa terlihat di dalam bagian output, trigger berhasil dibuat. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah stored procedure untuk transaksi obat di tabel transaksi obat dengan parameter ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Pertama kita ketik dulu delimiter. Lalu selanjutnya kita membuat create procedure. Dengan nama tambah obat 049. Lalu di dalamnya kita masukkan parameternya. Dan di bawahnya kita kasih slash double untuk mengakhiri perintahnya. Lalu kita gunakan juga delimiter lagi untuk mengembalikannya ke settingan normal. Lalu di sini akan kita coba execute. Bisa terlihat di bagian output bahwa prosedur telah berhasil. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat prosedur, kita akan mencoba menggunakan perintah call untuk membuat, atau misalnya sebuah pasien dengan ID berapa ingin membeli obat lagi. Di sini kita masukkan nilainya, misalnya pasien dengan ID 1 ingin membeli paracetamol dengan ID 101 dengan jumlah 10. Lalu kita execute dan hasilnya bisa terlihat. Dan di sini untuk melihatnya kita menggunakan select from dan di sini sudah terlihat bahwa ID pasien ada di transaksi 4 dan jumlahnya juga ada. Dan untuk melihat di bagian lognya kita menggunakan select from log.
transaksi obat 049, lalu kita execute, dan di sini terlihat ID transaksinya yaitu 4 dengan ID log 1 dan total harganya 50.000. Lalu selanjutnya kita akan membuat 2 user dan masing-masing user akan kita berikan akses untuk melakukan perintah tertentu. Untuk membuat user kita gunakan create user, lalu kita berikan namanya @localhost, lalu kita tulis identified by untuk membuat password untuk usernya. Jadi kita gunakan 12345. Dan ketika kita execute maka akan muncul, lalu kita buat lagi user keduanya dengan cara yang sama seperti user pertama. Kita gunakan juga identified by untuk passwordnya. Sini kita masukkan 67890, lalu kita execute. Lalu untuk menggunakan atau memberikan aksesnya kita gunakan grant. Untuk user pertama kita berikan insert dari database kita yaitu farmasi 049 titik, kita berikan ke user pertama yaitu Valerian. Lalu ketika di execute maka akan berhasil. Kita berikan yang untuk user kedua yaitu akses untuk melakukan select. Bisa lihat bahwa user telah berhasil dibuat, dan untuk melakukan atau mengimplementasikannya kita membuat lagi koneksi. Kita masukkan nama koneksinya, lalu di username kita tulis nama username yang kita buat. Lalu untuk passwordnya kita ketik 345 yang terdapat di store info, lalu kita tes connection untuk memeriksa koneksinya. Dan di sini sudah terlihat bahwa koneksinya berhasil. Lalu kita klik OK. Dan untuk user kedua kita gunakan cara yang sama. Kita masukkan di username, lalu untuk passwordnya store info, lalu tulis passwordnya. Setelah itu kita tes connection-nya. Connection berhasil, kita klik OK. Lalu di sini kita gunakan use database kita agar diberikan akses ke database-nya. Kita execute. Lalu untuk melakukannya kita seperti melakukan perintah insert into. Jadi kita akan gunakan insert into transaksi obat 049. Sini kita akan mencoba membuat transaksi baru ke dalam tabel transaksi obat 049. Di sini misalnya ingin beli paracetamol dengan jumlah 20. Lalu kita execute. Dan bisa terlihat bahwa user ini dapat melakukan perintah insert into. Dan jika kita mencoba untuk melakukan perintah select from, maka user seharusnya tidak bisa atau tidak diberikan akses dan hasilkan error. Bisa terlihat. Lalu untuk user yang kedua, tadinya kita berikan akses untuk melakukan select from. Di sini kita gunakan juga use nama database kita. Kita execute terlebih dahulu. Di sini kita coba select from transaksi buat 49. Dan bisa terlihat bahwa user ini dapat melakukan select from, dan di sini juga terlihat bahwa insert itu yang kita lakukan di user pertama itu muncul di tabelnya.
yaitu di ID transaksi 5. Kita coba execute, maka hasilnya akan gagal karena tidak diberikan akses. Sekian presentasi atau video implementasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kurang. Sekian, terima kasih banyak.